Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketaatan karena kasih. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tahun 1852 sampai 1870, Perancis diperintah oleh Napoleon III. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, berkecamuklah perang dahsyat antara Perancis dan Jerman. Banyak daerah milik Perancis yang direbut dan diduduki oleh pasukan Jerman. Dalam keadaan terdesak, Perancis mengambil tindakan cepat, yaitu mendaftar pemuda-pemudanya untuk dijadikan tentara sukarela. McMahon, komandan pasukan tempur bagian Meriam, menerima pendaftaran seorang sukarelawan cerdas dan rajin, Pierre namanya. Tanpa memakan waktu lama, Pierre sudah menjadi anggota pasukan inti pimpinan McMahon. Pierre ternyata sangat pandai dalam menembakkan meriam. Tiap kali ia menembak, sasaran yang dituju pasti hancur berantakan. Ia dikenal sebagai spesialis menembak dengan meriam dan menjadi prajurit kesayangan komando McMahon. Pada suatu hari, pasukan Perancis mengadakan pengintaian ke daerah musuh. Komandan McMahon yang selalu berada di dekat Pierre memberikan teropong. "Coba kau amati tempat di sebelah sana," katanya seraya menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Pierre segera mengambil teropong itu dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. "Apa yang kau lihat?" tanya McMahon selanjutnya. "Saya melihat sebuah rumah, komandan," jawab Pierre. McMahon melanjutkan, "Menurut keterangan yang kuperoleh, rumah itu dahulu milik orang Perancis, tetapi sekarang dijadikan markas tentara Jerman. Jadi siapkan meriammu dan tembaklah rumah itu sampai hancur." Biasanya begitu mendengar perintah dari atasan, Pierre segera melaksanakannya dengan baik. Tapi kali ini ia tertegun agak lama. Bibirnya terkatup seolah tak mampu mengeluarkan kata-kata. Untunglah segera ia dapat menguasai dirinya, lalu menyiapkan meriamnya, dan tak lama kemudian terdengarlah letusan meriam berkali-kali dan rumah yang diteropongnya tadi hancur berkeping-keping. Komandan McMahon memuji tembakan Pierre itu. Melalui teropongnya ia melihat tidak ada satu tembakan pun yang meleset. Semua mengenai sasaran dengan baik. Rumah itu sekarang sudah rata dengan tanah. Maka meluncurlah kata-kata pujian dari McMahon. "Pierre, engkau sungguh hebat. Engkau adalah prajuritku yang paling cakap." Tetapi sang komandan terkejut karena ia melihat Pierre tertunduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh. "Hai, mengapa engkau menangis? Bukankah seharusnya engkau gembira sebab markas musuh telah dapat kita hancurkan?" Demikian tanya McMahon dengan heran. Masih dengan terseduh-seduh, Pierre menjawab, "Komandan, tahukah engkau bahwa rumah yang saya tembak tadi adalah rumahku sendiri? Dengan susah payah saya menyisihkan gaji saya sebagai prajurit untuk membangun rumah itu. Tetapi sekarang rumah itu telah rata dengan tanah karena tembakanku sendiri." McMahon sangat terkejut
mendengar penjelasan itu, tetapi hal itu sekaligus membuat Pierre menjadi prajurit yang istimewa di matanya. Sebagai prajurit, ia tahu tugas utamanya ialah mentaati perintah komandan. Maka walaupun sangat berat karena ia harus menghancurkan rumahnya sendiri, perintah itu dilaksanakannya dengan baik. Sebagai penghargaan kepada Pierre, pangkatnya dinaikkan dan diberi medali kehormatan. Saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan kepada pengikutnya bahwa ketaatan adalah unsur yang sangat penting dalam iman Kristen. Tadi kita sudah membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi bukti bahwa kita sebagai pengikut Kristus mengasihi dia ialah ketaatan. Dan bagi setiap orang yang telah membuktikan kasihnya kepada Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepada orang yang taat tersebut. Betapa bahagianya orang yang menikmati kasih Tuhan nyata dalam hidupnya, dan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, pembelaannya, berkat-berkatnya dalam kehidupannya karena ketaatannya kepada perintah Tuhan. Orang Kristen akan memancarkan terangnya di dunia ini, tetapi tanpa ketaatan, orang Kristen hanya akan menjadi cemoohan saja. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami menjadi tidak taat akan perintah Tuhan, karena kami mungkin merasa bahwa perintah Tuhan itu terlalu sulit untuk kami lakukan. Ternyata karena kasih kami belum sempurna kepada Tuhan. Ketika kami mengasihi Tuhan, maka apa yang menjadi perintah Tuhan akan dapat kami lakukan. Tolong kami agar kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melakukan seluruh perintah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kerjakan seluruh hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat mengasihi Tuhan Yesus dengan penuh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.